Pondok Pesantren Tabosan didirikan oleh Pujuk Ki Ali kurang lebih tahun 1832 Masehi. Seorang ulama dan pejuang asal desa Bakongan Pamekasan. Beliau hijrah ke desa Tabosan yang namanya berasal dari bahasa Arab Fauzan, yang artinya kejayaan, guna menyebarkan Islam dan melawan kolonialisme Belanda. Ki Ali memulai dakwahnya dengan mendirikan langgar atau surau kecil yang kemudian berkembang menjadi pusat pendidikan Islam. Melalui perjuangannya, banyak santri yang lahir sebagai ulama memperluas syiar Islam di Pamekasan. Perjuangan beliau dilanjutkan oleh putranya, Pujuk Kiai Daya, lalu oleh Kiai Babu, yang semakin memasyhurkan Pondok Pesantren Tabosan. Setelahnya, kepemimpinan diteruskan oleh Kiai Hawal yang menikah dengan Nyai Misjati dari desa Bakongan. Dari pernikahan Kiai Hawal dan Nyai Misjati melahirkan tokoh dan ulama yang alim dan berkarisma, yaitu Ki Ahmad Jauhari, Kiai Muhammad Toha, Ki Abdul Karim, Kiai Munir, dan Nyai Rahmi. Putra dan putri beliau berhasil menjadi ulama dan penerus perjuangan para pendahulunya dalam menyiarkan nilai-nilai Islam melalui pendidikan pondok pesantren. Perkembangan Pondok Pesantren Tabosan semakin meluas dan maju dalam bidang pendidikan Islam. Hal ini terlihat dari perluasan pondok pesantren yang dulunya hanya satu. Pondok pesantren seiring berjalannya waktu, perkembangan dan kepercayaan masyarakat semakin meningkat. Maka, Pondok Pesantren Tabosan bertransformasi menjadi 3 pondok pesantren. Di antaranya, Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Langgar Tengah, Pondok Pesantren Al-Hijrah Langgar Timur, Pondok Pesantren Tahfidz Arafah Putri Langgar Barat. Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Langgar Tengah merupakan pondok pesantren pertama yang dipimpin oleh Kiai Muhammad Toha. Dalam bahasa Madura, Pondok Pesantren Potobin yang merupakan tempat pertama Pujuk Ki Ali membuat pondok surau atau langgar. Kiai Muhammad Toha menikah dengan Nyai Maliyah binti Kiai Sanadin Batu Agung. Pernikahan antara Kiai Muhammad Toha dan Nyai Maliyah dikaruniai 5 anak, di antaranya Nyai Hajah Munayyirah, Nyai Hajah Rohbiah, Nyai Masfu'ah, Lurah Husni, dan Kiai Muhammad Muzaki Toha. Putri tertua Kiai Muhammad Toha yaitu Nyai Hajah Munayyirah. Beliau menikah dengan Kiai Fudhali bin Kiai Ahmad Jauhari. Nyai Hajah Munayyirah menikah dengan sepupu beliau. Pernikahan antara Nyai Hajah Munayyirah dan Kiai Fudhali dikaruniai 3 anak yang akan menjadi penerus perjuangan Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Langgar Tengah. Putra pertama beliau adalah Kiai Abdul Wadud, Nyai Hajah Muflihah, dan Kiai Muzayyadi Ali Fauzi. Saat ini, Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Tabosan Langgar Tengah dipimpin oleh 2 ulama karismatik, yaitu Kiai Abdul Wadud sebagai pengasuh dan Kiai Muzayyadi Ali Fauzi sebagai dewan pengasuh. Pola pengelolaan pesantren dan hubungannya dengan masyarakat dijalankan oleh 2 figur ulama dengan baik dan penuh pertimbangan. Hubungan pesantren dan masyarakat dikelola oleh Kiai Abdul Wadud dan pengelolaan kelembagaan dikelola oleh Kiai Muzayyadi Ali Fauzi. Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Tabosan Langgar Tengah tidak hanya berfokus pada kajian-kajian kitab kuning dan kepesantrenan, akan tetapi juga membuka sekolah formal yaitu SMP pada tahun 2003 dan SMA pada tahun 2008. Dalam penguasaan keilmuan, di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah memadukan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu umum sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dan kebutuhan masyarakat. Melihat dari jumlah santri yang semakin meningkat, terdapat pengembangan berupa program unggulan, di antaranya tahfidzul Quran, dengan tujuan mencetak generasi santri yang berakhlak dan berjiwa Qurani. Selanjutnya, meluas pada program prakom dan arkom, guna mewadahi santri agar mampu membaca dan memahami kitab kuning sebagai bagian daripada warisan kekayaan khazanah Islam. Dari masa ke masa, Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Tabosan Langgar Tengah terus menjadi pusat dakwah dan pendidikan, meneruskan jejak perjuangan para pendahulu dalam membimbing umat menuju kejayaan Islam.